Halo, bersama saya Fendi. Kali ini saya akan membahas mengenai kemampuan figural. Dalam mengerjakan soal figural, saya ingin membagikan 4 tips yang bisa kamu terapkan ketika kamu menghadapi soal figural dengan berbagai macam pola, yaitu ketika menghadapi soal figural, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah menemukan permasalahan pada soal yang harus kamu selesaikan. Kamu bisa menemukannya pada pertanyaan atau perintah yang ada pada soal tersebut. Kemudian amati gambar yang ada pada soal dan kumpulkan informasi yang kalian temukan dari gambar tersebut. Setelah mengetahui permasalahan yang harus kamu selesaikan dan informasi yang telah kamu dapatkan, selanjutnya tentukanlah strategi apa yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut. Biasanya pada soal figural, strategi yang digunakan adalah melihat pola pada setiap gambar. Misalnya, pola figural berupa analogi, rotasi, ketidaksamaan, atau melanjutkan pola sesuai urutan gambar sebelumnya. Setelah menentukan strategi apa yang kamu gunakan, kemudian terapkanlah strategi tersebut hingga kalian menemukan jawabannya atau tidak pada pilihan yang telah disediakan. Kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Dari soal figural tersebut, kamu diminta untuk menemukan jawaban pada pola gambar yang keempat. Lalu kamu kumpulkan informasi dari soal tersebut, yaitu terdapat 3 bentuk yang berbeda pada setiap kotak. Terdapat 2 warna yang berbeda, yaitu hitam dan putih. Terdapat tanda sama dengan yang memisahkan gambar 1 dan 2 dengan gambar 3 dan 4. Sedangkan pola gambar 1 dan 3 adalah sama. Dari informasi yang didapatkan, kita mengetahui bahwa soal ini merupakan soal figural analogi. Tujuan dari soal figural analogi ini untuk mengukur kemampuan kamu dalam bernalar. Melalui perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Jadi kita akan membandingkan pola gambar 1 dan 2 dan menerapkan pola tersebut pada gambar 3 dan 4. Pada kotak sebelum tanda sama dengan pada gambar kedua, gambar segitiga, segi 5, dan hati yang tandanya terpisah bergabung pada kotak berikutnya. Selain itu warnanya juga berubah. Gambar hitam akan menjadi putih, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu pada kotak keempat, ketika gambar akan bersatu dan berubah warna. Berdasarkan strategi tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Perhatikan, di sini kotaknya berubah warna, kemudian susunannya adalah dengan pola yang sama, yaitu yang paling besar berada di paling belakang, kemudian segi 4 berada di tengah namun berada di bagian bawah. Namun cekungan akan berada di bagian tengah namun sedikit agak lebih atas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Contoh soal kedua, bangun yang tidak sama dengan bangun lainnya adalah
titik-titik. Nah, dari soal figural tersebut kamu diminta untuk menentukan bangunan yang berbeda yang ada pada pilihan jawaban. Informasi yang didapatkan dari soal yaitu terdapat dua simbol berupa awan dan matahari. Bangun ruang pada gambar 1 adalah kubus. Bangun ruang pada gambar 2 adalah balok. Dan bangun ruang pada gambar 3 adalah tabung. Posisi simbol awan ada pada bagian atas bangun ruang. Kemudian, posisi simbol matahari ada pada bagian sisi yang berbeda. Soal figural tersebut mencari ketidaksamaan. Kita akan melihat pola dari setiap gambar yang ada. Nah, dari informasi yang didapatkan tadi, kita cari gambar yang pada sisi yang berbeda sama sekali. Perhatikan teman-teman. Bintang dan matahari berada pada sisi yang berbeda. Sehingga kalau kita cari yang paling berbeda gambar dari semua pilihan jawaban, maka yang paling mungkin adalah pilihan C. Kenapa? Karena pilihan C, matahari dan awan berada pada satu sisi atau bidang. Jika dibandingkan dengan ketiga gambar di soal, maka option C lah yang paling berbeda. Karena dari soal, matahari dan awan berada di sisi yang berbeda. Sedangkan option C, matahari dan awan berada pada satu sisi atau bidang. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Dari soal figural tersebut, kamu diminta untuk menentukan pola bangunan yang keempat. Perhatikan, untuk gambar pertama kita berikan nomor dulu. Gambar pertama memiliki 3 buah bulatan berwarna putih. Bulatan yang pertama berjarak 1 segitiga dan bulatan yang ketiga berjarak 2 segitiga. Gambar kedua memiliki 3 buah bulatan berwarna putih. Tetapi bulatan 1 dan 3 mengalami pergeseran 1 segitiga menuju bulatan 2. Sehingga bulatan 1 berada tepat di sebelah bulatan 2. Dan bulatan ketiga berjarak 1 segitiga dari bulatan kedua. Gambar ketiga memiliki 2 buah bulatan berwarna hitam dan putih. Bulatan yang pertama bergeser menuju bulatan kedua. Bulatan ketiga tepat berada di samping bulatan kedua. Dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar, pada soal akan diberikan beberapa gambar yang memiliki pola yang berkelanjutan. Kamu diminta untuk mencermati pattern dari gambar-gambar tersebut sehingga kamu bisa mengetahui pattern pada gambar yang selanjutnya.
Dengan menggunakan informasi yang didapatkan, kemudian perubahan warna bulatan pada gambar ketiga terjadi karena bulatan 1 dan 2 berada pada posisi yang sama atau tertumbuk. Apabila benar, berarti posisi bulatan yang kedua tidak berubah dari posisi semula. Dengan mengikuti pola pada ketiga gambar tersebut, coba kita majukan bulatan pertama 1 segitiga. Bulatan ketiga maju 1 segitiga. Dan bulatan kedua berada di posisi yang tetap, maka akan didapatkan pola yang sama. Berdasarkan strategi tersebut, jawaban yang paling tepat adalah pada pilihan B. Untuk contoh soal nomor 4, bangun yang sesuai dengan jaring-jaring tersebut adalah. Nah, dari soal figural tersebut kamu diminta untuk membayangkan apabila jaring-jaring tersebut dirangkai menjadi bangun seperti apa. Informasi yang didapatkan dari jaring-jaring tersebut yaitu: pertama, terdapat lingkaran pada jaring bagian bawah. Kemudian terdapat 2 bidang di sebelah kanan dan kiri yang memiliki sisi miring. Terakhir, terdapat bentuk oval pada jaring bagian atas. Untuk soal ini, strategi yang bisa kamu terapkan adalah: pilih salah satu sisi untuk dijadikan dasar. Kemudian bayangkan jika jaring-jaring tersebut kamu lipat. Kita akan pakai lingkaran sebagai dasar bangun ruang tersebut. Setelah dibayangkan, gambar A, B, dan D tidak memungkinkan. Karena sisi sampingnya bukan merupakan sisi miring. Jadi, kemungkinan bangun ruang tersebut adalah gambar C atau E. Dengan posisi yang diputar. Tetapi gambar E tidak memungkinkan karena bagian oval pada jaring-jaring tersebut tidak berujung runcing. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C,
karena bagian oval memberikan ujung yang tidak runcing. Untuk contoh soal 5, bentuk jaring-jaring kubus ini yang sesuai dengan pola gambarnya adalah, nah, pada soal figural tersebut kamu diminta untuk menguraikan bangun ruang pada soal menjadi jaring-jaringnya. Informasi yang didapatkan dari soal tersebut, yang pertama bangun ruang berupa kubus. Kemudian yang kedua terdapat 3 simbol yaitu matahari, bintang, dan 3/4 lingkaran. Kemudian yang terakhir, simbol tersebut saling bersebelahan. Jika diamati, bintang akan berada di sebelah 3/4 lingkaran namun pada mulutnya atau bagian yang terbuka. Untuk bintang, bersebelahan dengan 3/4 lingkaran pada bagian yang terbuka. Sedangkan matahari berada di sisi 3/4 lingkaran yang tertutup. Karena diminta untuk menentukan jaring-jaring yang tepat, maka strateginya adalah dengan cara menguraikan pola bangun ruang tersebut dan memperkirakan letak ketiga simbol tersebut. Jika diuraikan, bangun ruang kubus tersebut memiliki pola seperti A, kemudian C, kemudian E. Sedangkan B salah karena hanya ada 2 gambar. Sedangkan D salah karena bintang, perhatikan, bintang tidak berada di sebelah bagian yang terbuka. Kemudian untuk A, C, dan E, perhatikan. Untuk C, matahari tidak seharusnya berada di bagian 3/4 lingkaran yang terbuka, sehingga C juga bukan. Jadi sekarang pilihannya adalah tinggal A dan E. Kemudian perhatikan, seharusnya bintang berada di sebelah atau di sisi dari 3/4 lingkaran dengan mulut terbuka. Sesuai dengan data yang kita ketahui sebelumnya. Sehingga yang paling tepat adalah jawaban E. Perhatikan, di mana 3/4 lingkaran yang terbuka berada di samping gambar bintang. Sedangkan matahari berada di dekat bagian lengkung atau bagian lingkaran yang tertutup. Sehingga jawaban yang paling benar adalah E. Kemudian contoh soal nomor 6, yaitu carilah bangun sesuai gambar yang ada. Nah, soalnya adalah gambar yang paling kiri.
Dari soal figural tersebut, kamu diminta untuk mencari gambar yang sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kiri. Informasi yang didapatkan dari soal yaitu pola yang ada pada sisi kubus. Terdapat titik pada ujung kubus, kemudian salah satu sisinya dibagi 4. Salah satu sisinya dibagi menjadi 2 segitiga berwarna hitam dan putih, dan salah satu sisinya terdapat 2 segitiga hitam di ujung. Namun yang perlu kalian ketahui, dari gambar yang paling kiri atau gambar dari soal, kita nggak bisa memastikan nih, apakah ada benar-benar segitiga yang berwarna hitam dan putih. Sehingga jawaban A, B, C, dan D kemungkinan adalah jawaban yang salah. Ya. Kemudian untuk option E kita harus cek dengan metode berikutnya. Dari soal tersebut, strategi yang bisa digunakan adalah memutar kubus hingga menemukan pola yang sesuai dengan kubus yang berada di sebelah paling kiri. Sebelum melakukan rotasi pada kubus, tentukan dulu salah satu sisi kubus yang akan menjadi acuan kita. Misalkan acuannya adalah posisi titik. Lalu rotasikan kubusnya. Jika dirotasikan 90 derajat ke belakang kemudian diputar ke kiri, ada gambar yang sesuai, yaitu E. Nah, inilah jawaban yang paling benar. Nah, itu tadi mengenai verbal figural. Jadi, jangan lupa pahami masalahnya terlebih dahulu, kemudian tentukan strategi apa yang mau kamu gunakan. Setelah itu cobalah strategi tersebut dan cek hasil jawaban kamu. Semoga tips ini bisa mempermudah kamu dalam menjawab soal-soal figural. Selamat mencoba.